Presiden Rusia Vladimir Putin sedang gencar-gencarnya menjalankan ekspansi militer, dengan Indonesia menjadi salah satu opsi yang dibicarakan. Berbagai sumber telah mengonfirmasi permintaan resmi Moskow yang meminta agar pesawat Angkatan Udara Rusia diberi izin menempatkan beberapa pesawat pembom strategis jarak jauh di Papua. Jadi, apa yang sebenarnya ingin dicapai Putin? Sementara Indonesia membantah laporan, mengapa Australia justru hadir sebagai pihak yang meminta klarifikasi? Selengkapnya, penjelasan berikut akan memuat rincian peristiwa yang merangkum isu penempatan jet tempur Rusia di Indonesia. Rusia bangun pangkalan udara di Papua. Sebuah laporan yang menyebut Rusia telah meminta izin agar pesawat Angkatan Udara Rusia, VKS, ditempatkan di Indonesia terkuak. Hal ini bermula ketika media pertahanan Janes menyampaikan bahwa sumber pemerintah Indonesia telah menerima permintaan tersebut. Tepatnya, setelah kantor Menteri Pertahanan menjamu Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Sergei Shoigu, dalam pertemuan pada Februari 2025. Dalam permintaan tersebut, Rusia berupaya untuk menempatkan beberapa pesawat jarak jauh di pangkalan Angkatan Udara Manuhua yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo. Demikian bunyi dokumen yang diungkap Janes dalam rilisnya. Terletak di Biak Numfor, Provinsi Papua, pangkalan udara ini juga menjadi rumah bagi Skadron Udara 27 TNI AU yang mengoperasikan armada pesawat pengintai CN-235. Sekaligus menjadi tempat bagi wing udara ke-9 TNI AU yang baru didirikan, tetapi belum ditetapkan jenis pesawatnya. Benar atau tidaknya, yang pasti laporan ini muncul bersamaan dengan pertemuan Presiden dua negara, Prabowo Subianto dengan Vladimir Putin yang dijadwalkan bulan Juni mendatang. Apakah ini berhubungan dengan strategi Putin di kawasan Indo-Pasifik? Apalagi kapal perang Rusia berlabuh di Bangladesh belum lama ini dalam sebuah kunjungan yang disebut niat baik hanya seminggu setelah Kepala Angkatan Darat Bangladesh mengunjungi Moskow untuk membahas hubungan pertahanan bilateral. Pangkalan strategis untuk Tu-95 Rusia. Secara historis, Biak telah mengalami aktivitas militer asing yang terbatas, di mana Tu-95 Rusia dilaporkan pernah beroperasi dari Manuhua pada tahun 2017, menunjukkan kemampuan Rusia untuk mencapai jauh ke Pasifik. Melansir Bulgarian Military, Rusia melakukan misi patroli penting saat itu dengan menerbangkan 2 pesawat pengebom Tu-95 dari Manuhua yang tampak seperti latihan pengumpulan intelijen. Meski bersifat sementara, peristiwa ini mengisyaratkan minat Moskow untuk memproyeksikan kekuatan lebih dekat ke Sekutu Barat. Atas dasar inilah, spekulasi tentang jenis pesawat yang mungkin dikerahkan Rusia ke Manuhua hadir berpusat pada aset kedirgantaraan jarak jauh, khususnya pesawat pengebom strategis seperti Tupolev Tu-95 dan Tu-160. Terlebih, Tu-95 tetap menjadi landasan penerbangan strategis Rusia hingga saat ini. Berdasarkan spesifikasi, Tu-95 memiliki jangkauan sekitar 15.000 km tanpa pengisian bahan bakar yang memungkinkannya untuk melakukan misi jarak jauh melintasi Pasifik. Pesawat mampu membawa muatan hingga ribuan kilogram persenjataan, termasuk rudal jelajah KH-55 dan KH-101. Dengan daya jangkau melebihi 2.500 km, serta dapat dilengkapi hulu ledak konvensional atau nuklir. Meski begitu, infrastruktur di Manuhua menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaiannya untuk operasi Rusia yang berkelanjutan. Landasan pacunya memang memadai untuk pesawat lebih kecil seperti CN-235, tapi pangkalan tersebut kemungkinan butuh peningkatan untuk mendukung pembom strategis yang lebih berat atau platform pengintaian jarak jauh lainnya. Australia menolak, ketar-ketirkah? Bagaimanapun, peristiwa di tahun 2017 berikut spesifikasi Tu-95 yang memadai sukses mengguncang perencana pertahanan Australia dan Amerika. Karena itu, adanya laporan terbaru jelas membuat rival Rusia ketar-ketir, mengingat pangkalan Angkatan Udara Manuhua hanya berjarak 1.200 km dari Darwin, sebuah kota di ujung utara Australia.
sekaligus merupakan tempat di mana Australia dan Amerika Serikat sering melakukan latihan militer. Sebagaimana diketahui, lokasi pangkalan menawarkan akses potensial ke rute laut utama di Pasifik, termasuk pendekatan ke Laut Cina Selatan, titik panas ketegangan antara Amerika dan Cina. Bagi Amerika, sekutu terdekat Australia di kawasan tersebut, insiden di masa lalu menggarisbawahi keseimbangan kekuatan yang rapuh di wilayah yang semakin diperebutkan oleh Rusia dan Cina. Alhasil, kegaduhan terjadi di Canberra, mendorong Perdana Menteri Australia Anthony Albanese segera meminta klarifikasi dari Jakarta. Keesokan harinya, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengumumkan bahwa ia telah berbicara dengan mitranya dari Indonesia yang meyakinkannya bahwa laporan Janez tidak benar. Politico dalam rilisnya menyebut pejabat di Canberra berusaha keras untuk menghentikan Rusia menggunakan pangkalan angkatan udara di Papua yang akan menempatkan jet-jet tempurnya dalam jarak serang dari daratan Australia. Pihak Indonesia membantah. Setelah tanggapan berturut-turut Perdana Menteri Anthony Albanese dan Menteri Pertahanan Richard Marles, pihak dari Indonesia yang diwakili juru bicara Kementerian Pertahanan, Frega Wenas, ikut angkat suara. Pemberitaan tentang usulan penggunaan pangkalan Indonesia oleh Rusia, Kemenhan mengklarifikasi bahwa berita tersebut tidak benar. Terima kasih. Katanya dalam sebuah pernyataan senada pada hari Selasa saat ditemui di Jakarta. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin turut berkomentar. Melalui Tempo, ia mengatakan didirikannya pangkalan militer asing di wilayah Indonesia merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi pijakan utama diplomasi Indonesia. Dia juga mengingatkan bahwa keberadaan pangkalan militer asing, khususnya di kawasan Asia Tenggara, berpotensi memicu ketegangan antar negara anggota ASEAN dan mengganggu stabilitas kawasan. Juru bicara Kemlu RI Roliansyah Roy Sumirat bahkan mengatakan kementeriannya belum pernah mendengar permintaan semacam itu dari Rusia. Di sisi lain, artikel berjudul Russia Working Quietly on Indonesia Military Ties Before Air Base Storm yang dirilis media Australia, ABC News, menulis bantahan dari Indonesia tapi tidak menampik hubungan antara Moskow dan Jakarta yang kian mesra. Hubungan militer Indonesia-Rusia beri pandangan lain. Meski ada penyangkalan, hubungan militer yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Rusia menunjukkan bahwa dialog strategis yang lebih mendalam mungkin sudah berlangsung. ABC News melaporkan kerjasama pertahanan bilateral antara Jakarta dan Moskow telah berkembang secara diam-diam selama beberapa tahun, khususnya di bidang teknis militer. Media ini kemudian mengutip perkataan Duta Besar Rusia untuk Jakarta Sergei Tolchenov pada Oktober 2024 menyebut kolaborasi militer merupakan elemen integral dari hubungan kedua negara. Untuk alasan yang jelas, saya mungkin tidak akan menyebutkan topik atau proyek tertentu sekarang, katanya. Tapi ia mengacu pada kerjasama secara diam-diam ke arah bisnis, diplomasi, dan khususnya bidang teknis militer. Saya yakin akan ada kesepakatan substantif. Ia menambahkan. Adapun bukti hubungan keamanan yang berkembang antara kedua negara muncul tahun lalu ketika Indonesia dan Rusia melakukan latihan angkatan laut gabungan pertama mereka di Laut Jawa, yang dikenal sebagai Latma Oruda 2024. Defense Security Asia juga mencatat adanya manfaat geopolitik bagi Indonesia, di mana hubungan dengan Rusia disebut sebagai jalan untuk mendiversifikasi kemitraan pertahanan di luar kerangka kerja barat tradisional. Jika terwujud, kehadiran Rusia di Manuhua dapat mengubah lanskap militer Indo-Pasifik, mendorong kalibrasi ulang postur pertahanan dari Amerika, Australia, dan negara-negara ASEAN, serta membentuk kembali keseimbangan kekuatan yang rapuh di kawasan tersebut. Jika laporan tadi benar adanya, menarik untuk melihat keputusan Indonesia nantinya mengingat negara ini masih berpegang teguh pada prinsip non-blok. Bagaimana dengan kalian? Setujukah jika Rusia akhirnya punya pangkalan udara di Indonesia?